Baik, kita akan mengimplementasikan Kruskal dalam bahasa JavaScript dengan input berupa graph dan output berupa MST. Yang baris pertama kita akan mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML, menandakan bahwa dokumen HTML dan menunjukkan bahwa bahasa utama dokumen adalah bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada meta charset untuk menetapkan pengkodean karakter sebagai UTF-8 mendukung semua karakter internasional. Selanjutnya meta name yaitu responsive untuk tampilan mobile agar halaman menyesuaikan dengan ukuran layar. Selanjutnya title dengan judul halaman web tab browser. Pada bagian ini kita akan memuat library with network untuk menggambar dan memvisualisasikan graph di browser. Selanjutnya ini merupakan wadah utama untuk semua elemen di dalam halaman, dan ini untuk judul, graph input atau graph awal. Selanjutnya di mana tempat graph awal akan divisualisasikan oleh JavaScript, dan pada graph MST ini judul untuk hasil minimum spanning tree atau MST dari algoritma Kruskal. Selanjutnya di sini MST graph untuk tempat menampilkan visual MST, dan bobot MST untuk menampilkan total bobot jumlah semua edge. Dari MST nilai 0 nanti akan diubah melewati JavaScript. Selanjutnya di sini kita memanggil JavaScript eksternal atau Kruskal.js yang berisi struktur graph, logika, algoritma Kruskal, visualisasi graph menggunakan Vis Network, dan perhitungan update MST. Selanjutnya kita mengetikkan CSS-nya, kode CSS. Yang pertama pada bagian body ini kita mengatur font teks halaman menjadi Arial atau font sans serif yang umum digunakan. Selanjutnya kita menggunakan background color, memberikan warna latar belakang pada halaman dengan warna abu terang untuk menciptakan kesan bersih dan modern. Selanjutnya di sini ada max width membatasi lebar maksimum kontainer wadah hingga 800 px. Hal ini menjaga agar konten tidak terlalu melebar dan layar besar. Selanjutnya margin memberikan jarak vertikal 20 px di atas dan di bawah kontainer. Padding memberikan ruang di dalam kontainer. Background untuk memberikan latar belakang putih pada kontainer. Dan border radius membuat sudut kontainer menjadi melengkung dengan radius 5 px untuk tampilan yang lebih halus. Dan shadow memberikan efek bayangan ringan di sekitar kontainer untuk memberi kedalaman dengan bayangan berwarna hitam transparan 10%. Selanjutnya pada H1 text align center untuk menyelaraskan teks di dalam elemen agar judul berada di tengah halaman. Ini berlaku untuk judul-judul seperti graph awal, graph MST, dan total bobot MST. Selanjutnya original graphs, kita mengatur tinggi elemen untuk area graphs baik dalam graph awal maupun MST menjadi 400 px. Ini memastikan area visualisasi memiliki tinggi yang konsisten. Selanjutnya border memberikan border dengan lebar 1 px dan warna abu-abu terang untuk memisahkan visualisasi dari elemen lain dan memberikan batas. Selanjutnya margin memberikan jarak vertikal 20 px di atas area visualisasi agar tidak terlalu rapat. Selanjutnya text align menyelaraskan teks di dalam elemen ini agar berada di tengah. Margin top 20 px memberikan jarak 20 px agar teks ini tidak terlalu rapat, dan font size 30 px mengatur ukuran font menjadi lebih besar agar total bobot MST terlihat lebih jelas dan menonjol. Nah, berikut kita mengetikkan kode JavaScript-nya. Yang pertama pada bagian ini yaitu original data adalah objek yang mewakili graph awal yang terdiri dari nodes simple dan edges sisi. Nodes berisi simple dengan ID dan label. Untuk setiap node dalam hal ini adalah 5 node yang diberi label A, B, C, dan E. Edge berisi daftar sisi yang menghubungkan dua node dengan bobot yang tertera pada posisi pada property label. Terus pada function show graphs
Di sini fungsi ini digunakan untuk menggambar graf menggunakan Fish Network dari pustaka Fish Network. Data adalah objek yang berisi informasi tentang nodes dan edges yang akan divisualisasikan. Container ID adalah ID elemen HTML tempat grafik akan digambar. Fish Network menghubungkan data ke dalam elemen HTML yang ditentukan dan menampilkan graf. Selanjutnya pada fungsi function show MST, H akan daftar isi menghubungkan node-node dalam graf beserta bobotnya. Ini digunakan untuk mencari MST minimum spanning tree-nya. Selanjutnya urutkan edges berdasarkan bobot. Di sini kita mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya secara ascending dan menaik. Algoritma Kruskal memerlukan sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu untuk membentuk MST. Selanjutnya di sini union find. Yang pertama ada parent, array yang menyimpan indeks root untuk setiap node untuk menemukan dan menggabungkan set. Terus ada array yang digunakan untuk menjaga keseimbangan pohon dalam operasi union dan mengoptimalkan algoritma union find. Selanjutnya pada bagian ini yaitu find V menemukan root dari node V menggunakan teknik rekursif untuk menemukan representatif dari sebuah set, yaitu komponen terhubung. Union V1 dan V2 menghubungkan dua set komponen terhubung. Jika mereka belum bergabung, jika mereka tergabung, maka cycle tidak akan terbentuk, yang merupakan prinsip utama dalam algoritma Kruskal. Selanjutnya ada inisialisasi union find, yaitu yang pertama for let i sama dengan 0, i kurang dari 5. Di sini kita menetapkan parent i menjadi i untuk setiap node. Artinya awalnya sistem setiap node adalah root dari dirinya sendiri. Rank i sama dengan 0 mengaturkan setiap node menjadi 0. Selanjutnya untuk mencari dan membuat MST, kita ketik for let h of h, let u sama dengan h titik node, let v sama dengan h titik node 1. Di sini loop melalui setiap edge akan diurutkan berdasarkan bobotnya. Jika edge tidak membentuk cycle dengan membentuk union, maka edge tersebut ditambahkan ke MST dan bobotnya atau total weight-nya ditambahkan. Selanjutnya menampilkan MST dan info bobot. Di sini MST data, objek data untuk graf MST yang berisi node dari original data dan edge yang ditemukan sebagai bagian dari MST. Show graph digunakan untuk menggambar MST dan graf asli. MST info untuk menampilkan total bobot MST di elemen ID MST info. Selanjutnya kita menampilkan MST secara otomatis dengan mengetikkan show MST, di mana ini berfungsi memanggil halaman di mode untuk menampilkan graf asli MST dan total bobot MST. Kesimpulannya, algoritma Kruskal mencari MST dengan mengurutkan sisi berdasarkan bobot dan menggunakan union find untuk memastikan tidak ada siklus terbentuk. Fish Network yang digunakan untuk menggambar graf secara visual di browser. Ini pertama-tama menggambarkan graf asli lalu menghitung MST menggunakan algoritma Kruskal, dan kemudian MST, dan terakhir menampilkan total bobot MST.